Assalamualaikum. Oke, ini ada kasus nih Bunda. Kasus kedua, ya, next case. Oke, right? Nah, jadi kasus ini posisinya tuh Bunda sebagai kepala sekolah. Oke, headmaster. Bunda kepala sekolah. Nah, jadi katakanlah bahwa Bunda itu adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah, kita sebut sekolah X ya. Bunda punya teman guru, namanya Pak Dodi. Pak Dodi ini seorang guru matematika. Oke. Nah, Pak Dodi Ini guru apa nih? Guru negeri apa guru honorer? ini kalau ada pakai sistem kontrak kerja apa? Honor lah. Oke. Honor, fit ya. Fit. Nah, si Pak Dodi ini seorang guru matematika, kemudian sangat kompeten di bidang profesionalnya. Artinya dia menguasai bidang profesionalnya lah Bunda ya. Kemudian dia juga punya semangat belajar yang tinggi. Lalu Pak Dodi ini metode mengajarnya itu mudah untuk dimengerti oleh murid-muridnya. Mantap. Nah, iya, karena sangat profesional, tadi sangat kompeten di bidangnya. Namun, Pak Dodi ini memiliki masalah pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Marah ya Yus. Nah, Marah lah nih. Wah. sering dia marah-marah itu. Nah, dalam cerita itu Pak Dodi itu sering marah-marah. Pak Dodi ini akan marah-marah kalau ternyata murid-muridnya itu kinerjanya tidak sesuai seperti yang beliau harapkan. Nah, Bunda sebagai kepala sekolah sudah menerima keluhan-keluhan ini, baik dari murid maupun dari orang tua murid terhadap ya, masalah emosi itu tadi. Kemudian Bunda sebagai kepala sekolah juga sudah sudah menyampaikan keluhan-keluhan dari murid dan orang tua itu kepada yang bersangkutan. Bunda juga udah berusaha untuk membimbing si Pak Dodi ini. Nah, kemudian selain pengendalian emosi itu tadi, masalah Pak Dodi itu adalah pada pengelolaan waktu. Nah, Pak Dodi ini kerap sekali terlambat itu, mengumpulkan RPP, kemudian mengumpulkan soal-soal ujian yang ditagihkan oleh panitia, kemudian ngisi rapor juga sering telat gitu. Nah, di kejadian terakhir malah ini kayaknya lebih parah dan tanda kutip. Artinya gini, beliau itu kebetulan menjadi bendahara pada kepanitiaan study tour ke Jogja. Nah, kalau udah bendahara berarti arahnya ke keuangan ya. Jadi si Pak Dodi ini terbukti memanipulasi laporan keuangan. Oke. Nah, karena sudah terakhir kan udah ada buktinya Bunda. Akhirnya di akhir tahun pelajaran, Bunda sebagai kepala sekolah memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak kerja si Pak Dodi. Oke. Nah, Pak Dodi menerima keputusan pihak sekolah itu dengan baik. Kemudian beliau ini berusaha untuk mencari pekerjaan baru dengan melamar ke sekolah-sekolah lain. Nah, Pak Dodi juga secara personal meminta bantuan kepada Bunda untuk memberikan rekomendasi apabila ada sekolah yang meminta hal tersebut. Oke. Bunda pun pada saat Pak Dodi meminta bantuan secara personal itu, Bunda sebagai kepala sekolah menyetujui, mengiyakan. Nah, kemudian pada suatu hari Bunda mendapat email dari sebuah sekolah. Katakanlah ini sekolah Y. Oke. Nah, sekolah Y ini meminta Bunda memberikan rekomendasi. Jadi mereka mengirimkan lembar rekomendasi melalui email itu, meminta Bunda untuk mengisi rekomendasi itu. Nah,
rekomendasi itu adalah mengenai kinerja si Pak Dodi ini. Oke. Jadi Pak Dodi melamar di sekolahnya itu untuk posisi sebagai koordinator guru matematika. Di formulir yang dikirimkan oleh sekolahnya itu ada beberapa pertanyaan terkait pengelolaan emosi, pengelolaan waktu, dan integritas. Nah, di satu sisi Bunda sangat memahami gitu, kompetensinya Pak Dodi tidak diragukan. Kemudian secara personal life, kehidupan pribadi Pak Dodi ini punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Kebetulan istri beliau juga ibu rumah tangga. Nah, jadi Bunda juga menyadari bahwa posisi yang akan ditempati oleh Pak Dodi di sekolahnya itu adalah posisi yang sangat baik. Dan Bunda juga memahami bahwa Pak Dodi sangat butuh dengan pekerjaan ini gitu. Nah, pertanyaannya, Bunda sebagai kepala sekolah, The next question. iya, the question is, apa yang akan Bunda sampaikan pada lembar rekomendasi itu? Apakah Bunda akan mengisi lembar itu dengan apa adanya, artinya ya sesuai dengan kondisi yang ada, kondisi si Pak Dodi itu, atau Bunda buat agak sedikit dibelokkan agar lebih baik dari fakta yang terjadi. Kemudian kalau Bunda gini, Titi perlu alasan Bunda gitu. Kalau Bunda memaparkan fakta yang ada atau Bunda membuat sedikit lebih baik kondisi Pak Dodi, apa pertimbangan Bunda? Yang menjadi pertimbangan Bunda? Jadi ini jawabannya ini ya, boleh atas pemikiran, perasaan hati Bunda ya, sebagai kepala sekolah. Jadi gini, keputusan kepala sekolah itu biasanya juga di latar belakangi juga adalah sifat dan karakter kepala sekolah. Ya, tadi itu kita simpan loh. Jadi kita bicara tentang Pak Dodi dan sekolah. Nah, ketika sekolah mengambil Pak Dodi sebagai salah satu orang yang ikut untuk membesarkan sekolah, pastilah harus sudah disertai dengan syarat-syarat. Nah ya, jadi kepala sekolah sudah harus memberikan, ketika berhadapan bertemu dengan Pak Dodi yang melamar di sekolah itu, maka kepala sekolah sudah memberikan poin-poin gambaran umum seperti apa yang dikehendaki, yang menjadi keinginan sekolah yang harus dilakukan oleh Pak Dodi, syarat-syaratnya gitu. Jadi mungkin dalam bentuk disiplin, nah ya, kemudian juga sedikit berbicara tentang pengajar, jam mengajar, nah ya, apa ya, kedisiplinan guru lah, umpamanya seperti itu. Dan pasti itu sudah dibicarakan di awal-awal gitu ya, di awal-awal. Jika tak disiplin bagaimana, nanti sanksinya apa, itu harus jelas, terang gitu, supaya enak di kemudian hari untuk membuat keputusan. Nah kebetulan ini Pak Dodi ada memiliki poin negatif ya, menurut kacamata sekolah. Dan jika itu benar dan bisa mengurangi kondusivitas sekolah, pasti kepala sekolah harus segera mengambil keputusan. Nah, dan itu kan ada di dalam surat perjanjian. Itu biasanya ada dalam surat perjanjian. Nah, setiap Pak Dodi melakukan kesalahan, harus kepala sekolah memang harus selalu mengingatkan tentang perjanjian itu. Sudah disepakati gitu ya. Nah, tentunya itu aja tidak perlu, sekali lagi tidak perlu dengan cara marah-marah.
tidak akan memberikan efek jera atau efek yang baik, justru akan semakin menimbulkan jarak. Yang kita harapkan itu kan adalah kedekatan antara pimpinan dan, kalau disebut bawahan ya, pimpinan dan bawahan, supaya ada komunikasi. Bawahan enak ngobrol sama kepala sekolah juga enak ngobrol dengan bawahannya. Jadi kalau ada permasalahan bisa dibincangkan dengan cara baik-baik. Nah, sehingga nanti pada saat keputusan terakhir mau diputus kontrak atau tidak, itu kan taruhlah si Pak Dodi udah tahu konsekuensinya gitu. Apalagi kepala sekolah sudah melakukan posisinya memberikan semacam bimbingan terus-menerus gitu kan, teguran dengan bahasa yang baik tentunya, karena sekali lagi komunikasi itu perlu. Bagaimana orang tidak sakit hati terhadap bahasa gitu ya, yang kita keluarkan. Ya, itu juga bisa diyakinkan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi ini harusnya bisa memberikan pelajaran, baik itu buat kepala sekolahnya sendiri ataupun kepada si guru itu sendiri. Nah, ya harapannya seperti itu, dan jangan sampai putus harapan baik kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tak boleh putus harapan, tetap harus berpandangan ini bisa berubah gitu. Nah, iya pasti bisa berubah. Kalau tidak sekarang mungkin nanti, kalau tidak di sini mungkin tempat lain kan begitu. Nah, ya yang bisa mengubah itu bukan manusia tapi yang maha pengubah, Tuhan. Jadi kita tetap selalu harus berharap, bolak-balik hati, dan jangan menyimpan rasa marah dan dendam, karena tidak bagus di dalam sebuah institusi, sebuah organisasi. Ada semacam sifat marah, dendam. Jadi akhirnya keputusan juga bukan karena untuk kebaikan organisasi. Jadi karena pengaruhi dendam. Nah, itu pandangan gitu. Jadi tidak boleh. Mengapa demikian? Kalaupun terjadi putus hubungan kerja, ini Pak Dodi putus hubungan kerja kan? Nah, tapi tidak putus hubungan sosialnya, tidak putus hubungan personalnya gitu ya. Dan sebagai kepala sekolah yang selalu menjalin hubungan itu tentunya akan selalu juga memantau gimana nih Pak Dodi, dan berubah enggak ya? Nah, sekarang dia berada di mana nih? Nah, apa ya kegiatannya? Harus itu hubungan sosial. Nah, kalau dalam Islam kan ada menyebutkan apa? Hubungan minanasnya gitu ya. Jadi jangan sampai putus, itu perlu. Karena next time mungkin kepala sekolah perlu Pak Dodi, ya Pak Dodi juga sebaliknya perlu Pak. Nah, ternyata benar kan Pak Dodi perlu kepala sekolah gitu ya. Dan kepala sekolah bisa memantau perubahan-perubahan itu. Dan insya Allah dengan kejadian diputuskannya hubungan kerja ini atau hubungan kontrak ini kan Pak Dodi harus berpikir ulang. Kalau gini terus-terusan karakternya mudah-mudahan ya berubah gitu. Dia tidak bisa dapat kerja yang lain kan gitu. Sementara dia punya anak istri, tanggung jawab. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan sebagai seorang guru. Nah, apalagi dia punya kemampuan yang lebih dari orang ya, punya mumpuni sekali dari segi teori apa sih, dia ada plus sekali ya, harus bisa dikembangkan lanjut. Kalau dia mempertahankan kebiasaan dulu, kemungkinan besar karirnya nggak susah. Tapi yakin ini bisa berubah, nah, gitu. Ya. Makanya dia akhirnya menghubungi kan, karena dia mencari tempat peluang yang baru kan. Ya. Nah, kita sebagai mantan kepala sekolah, sebagai mantan kolega di sekolah, tentunya saja tetap harus berpikir baik, berpikir positif. Pak Dodi dan berubah. Jadi seperti itu. Jadi didasari dengan berpikir baik. Ada kepercayaan bahwa ya. Manusia pasti berubah. Manusia pasti lebih baik. Iya. Okay. Kalau saya akan kasih penjelasan yang tidak terlalu ribet tentunya, yang ada hubungan dan kompetensi Pak Dodi itu.
mungkin kita tak mau bikin dia susah ke depan ya. Ya insya Allah yang positif lah yang kita kasih dengan tetap menghubungi dia, Pak, Bapak harus berubah ya, mengingatkan secara personal. Nah, bukan menyampaikannya kepada tempat yang baru, kepala sekolah yang baru, bukan. Tapi Pak Dodinya itu sendiri yang harus selalu kita kontak, kita hubungi, kita kasih tahu, Pak, Bapak harus berubah ya. Mungkin ini tempat yang baik buat Bapak, karena Bapak ada di sini, jangan sampai lagi dirusak dengan perangai atau hal-hal yang kurang baik. Saya kira komunikasi yang bagus pasti bisa diterima oleh Pak Dodi. Oke, jadi gitu ya Bunda ya. Sip. Makasih nih Bunda untuk waktunya. Keren sekali diskusi hari ini. Kasusnya juga menarik ya. Ini kayaknya kasus kayak gini banyak nih terjadi di lingkungan kerja di luar sana. Jadi sebagai pimpinan tidak boleh tidak boleh langsung misalnya, oh orang ini jahat, jadi disimpan kosakata itu, dia tuh tak boleh, ini tak bisa dipercaya, tidak bisa seperti itu. Jadi bad image ya. Jadi kita tetap harus berpikiran baik, berpikiran positif. Minimal ketika kita berhubungan dengan orang itu, nuansanya juga akan baik sehingga mempengaruhi orang itu juga kemudian baik. So, thank you. Thanks a lot Bunda. You're welcome.